surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka itu diliputi hal-hal yang menyenangkan syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga Daiza Inteleksia, jalan seorang hamba untuk sampai ke surga bukanlah jalan yang mudah. Begitu berat kesulitannya, begitu jauh perjalanannya. Banyak sekali musuh dan perompak yang menghadangnya. Namun sedikit pembela dan pendukungnya. Karena ia memang jalan yang diliputi dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka itu diliputi hal-hal yang menyenangkan syahwat. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Keluarga Daiza Inteleksia, di antara penghalang utama yang tak bisa kita lihat adalah dua hal yang luar biasa yang harus mampu kita kalahkan. Yang pertama adalah nafsu ammarah bisu. Nafsu yang menjadi musuh yang sulit untuk ditundukkan. Dan yang kedua adalah godaan setan laknatullah alaih. Nafsu menjadi ad-darrul a'da. Dia menjadi musuh yang paling berbahaya. Kalaupun diibaratkan penyakit, dia menjadi aqdaludda, penyakit yang sangat berbahaya, yang obatnya ashkaluddawa, yang sulit untuk ditemukan. Hal ini karena nafsu ammarah bisu tersebut adalah aduun min dakhil, musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti pencuri yang bisa saja melakukan apapun ketika ia ada di dalam rumah dan sudah berada di dalamnya. Yang kedua, ia adalah adu mahbub, musuh yang dicintai. Kita bisa membayangkan bagaimana jika seorang musuh yang seharusnya dilawan, bahkan dibunuh, tetapi ini ia cintai. Imam Al-Ghazali mengibaratkan nafsu seperti binatang yang bandel dan sulit dikendalikan. Untuk itu beliau memberikan nasihat bagaimana untuk menundukkan nafsu itu. Yang pertama adalah man'us syahawat, yaitu mengekang keras keinginan. Karena fa innad dabatul harun talinu idza nuqisa min ulfiha. Binatang jika makannya dikurangi, pasti ia akan menjadi lemah. Begitu pula dengan nafsu. Yang kedua, hamlu asqalil ibadat 'alaiha. Memberi beban berat pada nafsu berupa ibadah-ibadah
dan latihan-latihan spiritual yang keras. Seperti himar, kalau ditambah beban, idza zida fi hamlihi, jika ditambah bebannya, ma'an nuqsan min ulfihi, lalu dikurangi makannya, tadzallala wan qada, maka dia akan menjadi tunduk serta menurut pada tuannya. Dan yang ketiga adalah al-isti'anah billah wa tadarru' ilaihi. Kita selalu memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kekuatan dalam mengendalikan nafsu ini. Keluarga Da'iza Inteleksia. Yang kedua, penggoda yang tak terlihat adalah setan. Setan adalah musuh yang nyata, yang penuh tipu daya dan harus diperangi. Setan harus diperangi karena ia adalah adu mudillu mubin, musuh yang paling nyata dan menyesatkan, yang tidak ada kebaikan sedikit pun darinya. Dan jika terlihat baik, itu hanya bagian dari tipu daya itu sendiri. Yang kedua, annahu majbulun ala adawatik wa muntasibun abadan limuharabatik. Setan diciptakan dengan karakter memusuhi kita dan tegak selamanya untuk memerangi kita. Tidak ada musuh yang menginginkan kebaikan musuhnya. Pasti yang diinginkan adalah kehancuran untuknya. Perlu kiranya kita mengingat sebuah ungkapan yang mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap kelihayan setan dengan menggoda dan memberikan tipu daya kepada kita. Asyaitonu farighun wa anta masyghulun. Setan itu santai sementara engkau sibuk. Wasyaitonu yaroka wa anta la tarahu. Setan itu melihatmu sedangkan engkau tidak melihatnya. Wa anta tansahu wa huwa la yansaka. Engkau kadang melupakannya sementara ia tidak pernah lupa akan tujuannya menggelincirkan dirimu. Wa min nafsika lisyaitani a'wan. Lagi pula setan itu juga memiliki banyak penolong dalam menggodamu. Keluarga Da'iza Inteleksia, dalam upaya terus waspada dan melawan godaan setan, para ulama setidaknya merangkumkan untuk kita beberapa hal. Yang pertama adalah an ta'rifa wa tata'allama makaidahu wa hilahu. Hendaknya engkau harus tahu dan belajar berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh setan. Yang kedua adalah antastakhiffa bida'watihi fala tu'alliq qalbaka bidzalika wala tattabi'ahu. Jangan pernah menganggap bisikan dan ajakan setan, anggap ia sesuatu yang tidak berarti, termasuk dengan menunjukkan minat dan mencoba mengikuti langkah setan. Yang ketiga adalah tadima dzikrullah bilisanika wal qalbik. Terus membiasakan untuk berzikir baik secara lisan maupun hatimu untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengikat selalu batin dan hati dengan ikatan transendental, selalu menjadikan Allah sebagai satu tujuan akhir dan mengingatnya dalam setiap kesempatan dan situasi. Semua itu karena zikir kepada Allah seperti racun yang diberikan kepada makhluk hidup. Inna dzikrallah ta'ala fi janbi syaitan kal aklah fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah dapat membuat setan menjadi sakit sebagaimana menyakiti manusia. Yang ketiga adalah
Antudima dzikrallah bilisanika wa qalbik. Hendaknya engkau selalu berzikir kepada Allah, baik di lisanmu maupun di hatimu. Menjadikan Allah sebagai selalu menjadi tambatan transendental dalam kondisi apapun, baik dalam sendiri maupun ketika dalam keadaan ramai. Karena pada dasarnya zikir kepada Allah akan membuat setan menjadi sakit, memberikan dia racun, memberikan dia sesuatu yang membuatnya menjadi tidak enak. Inna dzikrallahi ta'ala fi janbi syaitan kal akla fi jambi ibni Adam. Sungguh zikrullah, zikir kepada Allah dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Keluarga Dai-Dai Inteleksia, semoga Allah melindungi kita dan selalu memberikan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu dan melawan godaan setan. Allahumma inni a'udzubika min ittiba'i khutuwatis syayatin. Ya Allah, lindungilah kami dari mengikuti langkah-langkah setan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai-Dai Inteleksia, membaca, berpikir dan berkarya.